Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil reading project saya pada hari yang ke-8, di mana di sini bertemakan tentang hukum ketenagakerjaan dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi yang pertama itu ada pengertian hukum ketenagakerjaan. Jadi istilah hukum ketenagakerjaan ini berasal dari kata hukum, yakni himpunan peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah dan istilah ketenagakerjaan. Kemudian ada landasan dan asas hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, pembangunan hukum dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan Indonesia haruslah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sisi lain dikatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Nah, hal ini sejalan dengan amanat dari pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berikutnya ada penggunaan tenaga kerja asing. Nah, selain tenaga kerja di Indonesia, tenaga kerja asing pun adalah tenaga kerja pemegang visa dan paspor dengan maksud bekerja di wilayah hukum Indonesia. Nah, jadi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin kerja tertulis dari menteri dan pejabat yang ditunjuk, yang disebut dengan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA. Nah, kewajiban memiliki IMTA tidak berlaku bagi perwakilan-perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Nah, perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja terhadap warga negara asing ini dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing ini dilaksanakan secara selektif dalam rangka penyalahgunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Kemudian pemberi kerja TKA adalah pengusaha, kemudian badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja TKA itu menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEEP 228/Men/2003 tanggal 31 Oktober 2003 meliputi kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor perwakilan berita asing yang mana melakukan kegiatan di Indonesia. Kemudian perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Kemudian badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk di dalam proses proyek bantuan luar negeri. Kemudian badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau lembaga keagamaan, dan yang terakhir usaha jasa impresariat yang mana usaha yang mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi, olahragawan serta pelaku seni dan hiburan lainnya yang berwarga negara asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.